Oke, kita lanjutkan teman-teman semua ya. Tadi di part 1 terkait dengan manfaat pelatihan ini saya lanjutkan saja. Dan untuk mengetahui kerangka, memudahkan pelatih untuk menyusun program penilaian dan menghindari konflik. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu kita garis bawahi ketika kita ingin mengadakan pelatihan. Ada solusi yang baik, mengusulkan manfaat dan sebagainya. Meskipun hanya sekitar satu dua baris, satu paragraf lah kalau membuat manfaat pelatihan itu. Selanjutnya, nah ini penting menentukan materi apa saja yang harus kita lakukan. Sebenarnya terlalu umum banget ya, tapi akan sedikit saya jelaskan agar lebih detail itu ya. Halo, kedengeran? Moga-moga kedengeran. Yang pertama adalah materi pelatihan lahir sebagai jawaban atas permasalahan yang dibutuhkan di peserta pelatihan. Nah, oleh karena itu pentingnya sebelum kita melakukan pelatihan itu wajib kita ketahui ada analisis kebutuhan dahulu. Sebenarnya para peserta, calon peserta itu yang dibutuhkan apa? Peningkatan skill apa? Keterampilan apa? Gitu ya. Kan kita harus tahu yang mau dilatih. Kalau kita membuat materi sendiri kan nanti ada miss ya di dalam pelatihan itu. Ya, makanya dalam pertemuan kemarin yang sudah teman-teman baca, bagaimana sih caranya menganalisis kebutuhan? Ya, salah satu caranya bisa ditanyai, bisa menggunakan angket dan sebagainya ya, untuk ditanyai. Ya. Nah, materi isinya itu. Kemudian yang kedua, untuk menentukan materi harus sesuai dengan tujuan pelatihan. Misalnya tadi tujuannya untuk meningkatkan skill para peserta pelatihan dalam hal penguasaan teknologi informasi. Ya, pasti ya. Jadi materinya harus diisi di itu semua. Yang ketiga, materi harus sesuai dengan sasaran pelatihan. Siapa saja yang akan dijadikan pesertanya. Misalnya ingin meningkatkan karyawannya tapi sih misalnya dosen, kan nggak bisa ya, harus tendeknya yang harus dijadikan sasaran. Nah, itu yang sangat penting juga. Sangat penting ini biasanya. Materi harus berkaitan dengan yang lain seperti instruktur, metode, waktu, biaya, media dan lain macam sebagainya. Metodenya ketambah nih. Tapi yang penting adalah instrukturnya. Kalau kita mau mengundang orang, ya, satu yang pertama adalah siapa instrukturnya yang ahli dalam bidangnya. Jangan sekarang tuh banyak ya orang-orang yang tidak paham dalam hal sesuatu tapi mengisi sesuatu. Misalnya jadi keynote speech, jadi instruktur tapi dia nggak paham sesuatu. Jadi kalau cari pemateri ya itu harus benar-benar paham dalam bidangnya. Mengisi IT orang-orang yang benar-benar paham dalam IT itu ya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian nanti akan berkaitan biaya. Kita kan juga memperlihatkan ketika kita ingin mengundang orang kan kita punya budgetnya berapa. Misalnya kita mau sok-sokan, misalnya kita lembaganya biaya 10 juta tapi ngundang Mario Teguh misalnya, kan ya nggak mungkin. Jadi itu harus ditentukan itu juga. Metodenya seperti apa? Setelah instruktur harus, kalau saya biasanya pengalaman saya ketika mau mengundang instruktur, nomor sama siapa mau diundang, kira-kira orang ini mempunyai nilai berapa, nilai dalam arti kita kuat membayar berapa. Nah, kita harus ditentukan dia itu skupnya apakah regional, lokal, nasional atau internasional. Nah, kalau hanya dananya 10 juta kan kita ngundang lokal-lokal saja. Kalau dananya 100 juta bisa internasional dan sebagainya. Kan harus ditentukan. Kemudian waktu juga penting. Antara instruktur, waktu dan panitia harus dipastikan kapan pas waktunya, gitu ya. Jangan sampai berbenturan dan sebagainya. Metode nanti biasanya kita langsung kerjasama dengan instrukturnya ya. Misalnya ditanyakan, Pak ini menggunakan metode seperti apa? Kalau dalam pandemi ya misalnya pelatihan menggunakan Zoom. Meskipun menurut saya pelatihan menggunakan Zoom itu sangat tidak efektif. Lebih efektif menggunakan tutorial ya. Di YouTube dan sebagainya. Itu lebih efektif, meskipun secara efektif ya tetap muka itu ya.
Kemudian medianya dan sebagainya ya. Kalau sekarang ya, kalau pelatihan sekarang ya saya katakan tadi, menggunakan berbagai macam yang kaitannya dengan online dan sebagainya itu ya. Nah, medianya kan macam-macam gitu ya. Kalau biasanya kan medianya biasanya menggunakan OHP, proyektor, apa namanya itu, komputer, laptop dan lain macam sebagainya ya. Itu sebagai metode. Atau mungkin ada kalau outbound ya pelatihan menggunakan alat-alat, misalnya ada tali, ada sedotan contohnya ya, dan lain macam sebagainya. Itu contoh. Nah, ini memang ahli kurikulum yang sudah berbicara ya. Menyusun kurikulum pelatihan. Yang pertama adalah relevan dengan tujuan dan kompleks sasaran. Kelompok sasaran tadi sudah sama ya dengan materi. Tahapan yang terarah dengan jelas. Nah, pelatihan yang baik itu tahapannya biasanya 3 hari. Yang baik loh ya. Meskipun ada pelatihan yang hanya 1 hari, tapi yang baik adalah minimal itu 3 hari. Karena kalau 1 hari itu hanya transfer ke knowledge. Sebenarnya kalau pelatihan itu kan bukan hanya transfer ke knowledge, tetapi juga ada peningkatan skill yang dimiliki oleh peserta ya. Tahapannya apa saja? Misalnya kalau kita ingin belajar Corel misalnya ya, tahapannya kan dari awal dulu mengenal Corel itu apa dan sebagainya, itu kan kurikulumnya disusun seperti itu ya. Kemudian harus selalu mengikuti program yang berkesinambungan. Nah, contoh pelatihan itu adalah misalnya yaitu kalau teman-teman ikut sospem itu loh ya, misal namanya sosial pembelajaran tapi mirip-mirip pelatihan itu. Nah, tahapan-tahapannya harus diikuti semua kan ketika Anda ingin menjadi mahasiswa baru. Karena 1 kali saja tidak ikut itu akan tertinggal. Nah, makanya di sospem itu kalau Anda tidak berangkat kurang dari 70%, maka dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti program yang berkesinambungan. Nah, ini silabus, ada pokok bahasan, ada tujuan, waktu, metode, media yang sudah saya jelaskan ya. Isinya itu materi ya, pokok bahasanya apa, tujuannya apa, waktunya kapan, metodenya seperti apa, medianya pakai apa saja ya. Ini yang penting, karena instruktur yang baik ini akan menentukan pelatihan tersebut sukses atau tidak. Yang pertama, carilah instruktur yang percaya dan menghargai partisipasi, berusaha mengembangkan sikap yang baik di dalam berkelompok maupun individu ya. Jadi ya, instruktur yang baik itu adalah jangan yang sibuk dengan dirinya sendiri, utak-utak apa ini namanya PowerPoint. Saya pernah undang ya, salah satu instruktur itu dia hanya duduk di depan laptop. Seorang instruktur yang baik harus aktif ya. Saya tertarik itu dulu Ari Ginanjar itu bagus. Kalau di sini mirip-mirip Pak Andi lah ya. Pak Andi itu juga bagus dalam memberikan kalau melatih seseorang. Dia aktif ya. Komunikasinya 2 arah ya, bukannya 1 arah. Menghargai partisipasi. Jadi bukan hanya sibuk sendiri terhadap apa namanya itu PowerPoint-nya, tapi juga dia komunikatif, partisipatif ya. Itu. Kemudian sabar. Ini juga penting, sabar itu ya. Karena kan kadang-kadang untuk meningkatkan keterampilan dan memahamkan kepada orang kan, itu memerlukan kesabaran cukup tinggi ya. Jadi jangan mutungan itu ya. Nggak baik kalau instruksi itu mutungan, itu nggak baik. Jadi harus sabar. Nah, ini juga penting, tidak menganggap remeh peserta. Terkadang memang ada beberapa instruktur itu yang menganggap remeh peserta, tapi juga jangan inferior terhadap peserta. Mentang-mentang pesertanya pejabat kita inferior juga tidak. Tapi juga jangan menganggap remeh peserta ya, karena kalau kita peserta dianggap remeh nanti akan tidak dihormati. Kalau tidak dihormati, peserta akan malas memperhatikan. Nah, kalau sudah malas memperhatikan, hasilnya apa? Pasti akan skill yang kita transfer kepada para peserta itu menjadi tidak akan sampai. Nah, ini untuk paduannya ya. Sampai di sini. Nanti kita lanjutkan.